Jadi itu cara yang sederhana, tapi itu sangat luar biasa hasilnya. Sangat luar biasa. Dua aja dulu. Kenali siapa penonton kita, kemudian tanyakan pada diri kita sendiri. Bagaimana caranya agar memperluas jangkauan dan video kita mendapatkan banyak rekomendasi YouTube kepada penonton yang lebih luas. Nah, ini yang dimau oleh banyak kreator ataupun banyak YouTuber, baik pemula maupun yang sudah senior. Mau caranya bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Don GTO. Masih semangat ya? Masih semangat menjadi pejuang monetisasi? Ya wajib dong, harus dong. Nah, sebagai YouTuber pemula atau kreator, kita wajib melewati rintangan-rintangan. Kita wajib melewati hambatan-hambatan. Jadi kita harus lolos dari rintangan dan hambatan untuk menjadi program partner YouTube. Nah, untuk lolos tentunya tidak hanya lolos saja. Kita harus konsisten. Konsisten apa, Bang? Satu, kita konsisten harus mengupload video ya, konsisten mengupload video. Apakah seminggu sekali, sehari sekali, berapa hari, harus konsisten. Jangan bolong-bolong, kita kadang upload, kadang tidak. Itu salah satu tanda-tanda YouTuber gagal. Yang kedua, kita harus konsisten membuat video dalam satu bahasan, satu tema, satu niche. Jangan campur-campur, jangan campur aduk. Nanti YouTube bingung akan merekomendasikannya. Kan kita mau dapat rekomendasi yang luas ya. Kemudian kita harus konsisten belajar. Kita harus belajar editing, belajar komunikasi, dan banyak belajar lagi. Begitu juga kita harus konsisten membuat riset. Riset terhadap video apa saja yang lagi ngetren, video apa saja yang lagi digemari, informasi apa saja yang lagi dibutuhkan. Nah, itu kita harus selalu rajin riset. Begitu juga kita harus konsisten memperbaiki video kita. Jadi kita harus membuat video yang lebih berkualitas. Itu harus kita konsisten. Nah, itu harus kita lakukan kalau kita mau lolos sebagai pejuang monetisasi. Nah, sekarang kita kembali ke laptop. Bagaimana caranya agar channel kita dapat mendapatkan jangkauan yang luas dan mendapatkan rekomendasi dari YouTube. Itu yang harus kita bahas ya, yang seperti bahasan kita di awal tadi. Nah, untuk mendapatkan jangkauan yang luas atau kita mendapatkan rekomendasi YouTube yang lebih luas lagi terhadap channel kita, tentu kita tidak harus menjadi seorang ahli atau seorang pakar untuk jadi sukses. Asal kita mau belajar, tentunya kita akan mencapai ke sana. Jadi kita on the right track lah katanya, on the right track, di dalam jalur yang benar, dalam rel yang benar untuk menuju ke suatu tujuan. Nah, untuk mendapatkan jangkauan yang luas atau mendapatkan rekomendasi YouTube, pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus kenali penonton kita, ya, kenali penonton kita. Kalau kita tidak kenali penonton kita, ya gimana kita akan tahu apa yang dimau oleh penonton. Jadi seorang kreator itu harus mengenali siapa penontonnya, siapa yang akan menonton video kita. Sama dengan artis juga harus mengenali siapa penontonnya, sehingga dia nanti seperti apa gayanya, pakaiannya seperti apa. Sama dengan kreator, yang dimau oleh penonton seperti apa. Itu kita kenali dulu penonton kita. Kita harus benar-benar berkenalan dengan penonton kita. Apakah kita harus datang satu-satu ke tempatnya? Bukan. Kita bisa kenali lewat analitik di video kita, analitik di channel kita. Kita harus kenali dari sana. Kita harus kenali apa yang dimau oleh penonton, informasi apa yang dicari oleh penonton, apa saja yang membuat penonton itu kembali melihat channel kita, apa saja channel-channel yang sekiranya menjawab pertanyaan-pertanyaan penonton. Nah, itu harus kita kenali benar-benar ya, kita harus kenali benar-benar. Tanyakan kepada diri sendiri ya, tanyakan kepada sendiri, apakah yang diinginkan oleh penonton itu seperti apa nih. Jadi itu yang menjadi tugas kita. Pertama-tama kita harus kenal pada penonton kita. Nah, kedua, setelah kita kenal siapa penonton kita harus tanya kepada diri kita sendiri ya. Kita harus tanya kepada diri kita sendiri sebelum kita membuat sebuah channel atau sebelum kita membuat sebuah video. Pertama, apa yang harus kita kenal dari diri kita sendiri? Yang pertama adalah, kalau saya membuat video seperti itu,
Apakah penonton kita mau lihat? Apakah akan ditonton oleh pemirsa? Satu. Kedua, apakah memberikan jawaban dari apa yang dicari oleh seorang penonton dari channel kita? Ketiga, apakah menjadi solusi buat penonton? Apa yang akan kita sampaikan video kita ini menjadi solusi atau tidak? Nah itu, apakah dapat menghibur penonton atau tidak bagi yang mereka yang galau gitu kan? Nah, apakah kira-kira video kita ini akan ditonton hingga akhir oleh penonton atau tidak? Kita harus mengevaluasi diri ya. Kita harus mengevaluasi diri untuk meningkatkan kualitas video kita. Seperti di awal tadi saya sampaikan kan, kita harus konsisten meningkatkan kualitas video kita. Itu yang harus kita persiapkan betul-betul. Jadi kita harus mengenali siapa penonton kita. Setelah kita berkenalan, kita tanya kepada diri kita sendiri. Nah, coba jawab satu persatu. Di antara pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan di atas tadi, yang ditanyakan kepada diri kita sendiri tadi, dijawab. Silakan dijawab. Apakah jawabannya ya atau tidak? Ya. Kalau jawabannya ya oke, bagus. Itu memang yang kita harapkan. Sehingga kita bisa terus melanjutkan membuat video yang akan kita buat. Itu kalau jawabannya iya. Nah, kalau jawabannya tidak, seperti apa, Bang? Nah, ini yang menjadi masalah. Kalau jawabannya tidak, dari sekian banyak list atau daftar pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada diri sendiri tadi, kalau jawabannya tidak, maka kita harus mencari informasi, mencari referensi kepada channel-channel yang sejenis. Ya, kita harus banyak belajar dari channel-channel yang sejenis, yang serupa. Ya, bagaimana caranya editingnya, bagaimana cara ngerekamnya, bagaimana caranya membawakannya atau narasinya seperti saya ngomong seperti ini contohnya gitu kan, terus kontennya disajikan seperti apa. Nah intinya kita cukup punya ATM lah, masih harus punya ATM buka rekening dulu Bang? Bukan, maksudnya ATM adalah amati, tiru, modifikasi. Itu sah-sah saja di dunia konten kreator. Kita amati video-video yang sejenis, yang rame, yang banyak penontonnya ya, yang sejenis tentunya ya. Kalau video kita membahas masalah masak, ya kita amati video-video masak. Kalau video kita membahas masalah mancing, ya kita amati masalah mancing. Contohnya seperti itu. Kalau video kita, contohnya kita jalan-jalan atau traveling, ya kita amati. Videonya seperti apa, yang dibahas seperti apa, narasinya seperti apa, itu kita ikuti. Ingat, ATM ya. Sah-sah saja. Yang penting jangan kita jiplek, tiplek. Jangan-jangan malah kita re-upload videonya mereka. Jangan sampai melakukan itu ya. Kita melakukan re-upload. Nah, kalau kita memang melakukan re-upload video orang lain, itu namanya cilaka 12 ya. Cilaka 12. Membunuh channel kita, maka tidak akan berkembang. Itu teman-teman, pembahasan singkat terkait bagaimana caranya kita meningkatkan atau memperluas jangkauan channel kita kepada banyak penonton yang luas. Nah, itu caranya gitu. Jadi itu cara yang sederhana, tapi itu sangat luar biasa hasilnya. Ya, sangat luar biasa. Dua aja dulu. Kenali siapa penonton kita, kemudian tanyakan pada diri kita sendiri. Kalau memang sepakat dan ini bermanfaat buat teman-teman, silakan berikan komentarnya ya. Kalau tidak sepakat ya nggak apa-apa, komentar aja. Setuju atau tidak setuju gitu nggak apa-apa. Nah, oke teman-teman. Terima kasih sudah nonton video ini. Silakan ditinggalkan jejaknya, dibantu untuk klik tombol loncengnya, ting 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 ting. Gitu juga klik tombol subscribe-nya.